Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Astria, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Musirawas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga harus menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi manusia yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya percaya bahwa murid adalah kertas kosong yang siap ditulis dengan pengetahuan-pengetahuan oleh guru di sekolah. Dan murid-murid yang pintar adalah murid-murid yang mendapatkan nilai angka yang besar. Saya juga percaya bahwa pembelajaran yang terbaik adalah pembelajaran konvensional, yaitu ceramah. Karena saya meyakini dengan metode ini pengetahuan lebih mudah tersampaikan kepada murid. Saya menganggap bahwa guru adalah sumber utama pengetahuan murid, sementara murid adalah objek pembelajaran. Sehingga saya hanya terfokus pada penyelesaian kompetensi tujuan kurikulum tanpa memperhatikan kemampuan, kesiapan, dan minat murid. Selama pembelajaran, saya lebih banyak menggunakan metode teacher-centered learning daripada melibatkan murid. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa murid bukanlah kertas kosong, namun kertas yang masih buram tergores tinta di atasnya. Sebagai guru, saya seharusnya menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Artinya, pada hakikatnya setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Potensi yang ada tersebut yang perlu saya latih dan kembangkan sehingga menguatkan kodratnya dengan baik. Seharusnya, saya juga melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya memperhatikan aspek kognitif saja, namun juga memperhatikan aspek afektif, sosial, budaya, spiritual, dan psikomotorik. Murid juga merupakan subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Disinilah saya mencoba untuk mengelola pembelajaran agar setiap murid dapat melaluinya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Memberi mereka ruang kreativitas belajar yang berbeda, sehingga akhirnya mereka menemukan sendiri arti merdeka belajarnya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga menyadari bahwa guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Saya mulai mengeksplorasi beberapa sumber informasi yang dapat mereka gunakan. Artinya, pendidik sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri murid menjadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Yang dapat segera saya terapkan dalam kelas saya adalah, yang pertama, saya harus mengenali karakteristik seluruh murid dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan menjalin komunikasi dengan mereka. Yang kedua, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, mengubah mindset bahwa pembelajaran tidak lagi menuntut namun menuntun. Tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Sehingga sebagai guru saya harus berusaha menjadi contoh yang baik, baik dalam tutur kata maupun bersikap kepada murid. Demikianlah pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.